Pemirsa, tim U17 Indonesia terus membatalkan persiapan mereka jelang Piala Dunia U17 2023. Skuad besutan Bima Sakti saat ini melakoni pemusatan latihan di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya pada tanggal November mendatang. Tim U17 Indonesia terus melakukan persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Skuad besutan Bima Sakti saat ini menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan kali ini berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin pagi sebelum pindah ke Surabaya pada 3 November mendatang. Yang pasti kita harus kembali ke Indonesia lagi dengan cuaca yang berbeda. Mereka perlu adaptasi juga. Kemarin waktu datang juga ada beberapa pemain yang merasa jet lag, istirahatnya juga agak sulit di saat malam. Dan ya alhamdulillah beberapa hari ini kita bisa cepat adaptasi. Sementara itu, salah satu pemain tim U17 Indonesia, Welber Jardim, mengakui bahwa persiapan skuad Garuda Asia sejauh ini cukup baik. Sedangkan terkait cuaca, pemain Sao Paulo U17 itu masih mencoba beradaptasi lagi. Preparasi buat Piala Dunia, kita latihan keras. Buat datang di Piala Dunia kita bisa main bagus. Juga kita main, cuma itu latihan keras. Susah sedikit. Di Brazil tidak seperti ini. Mas saya latihan keras buat cuaca, buat saya bagus, buat saya tidak capek. Harus latihan buat tidak capek. Di Piala Dunia U17 2023, Indonesia sebagai tuan rumah tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Perjuangan skuad Garuda Asia akan dimulai pada 10 November melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Batal menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023, Bali ternyata dipilih sebagai tempat latihan 5 negara peserta Piala Dunia U17. Dari 5 negara peserta, 4 diantaranya berlatih di pemusatan latihan Bali United. Batal menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023, Bali nyatanya dipilih sebagai tempat latihan 5 negara peserta Piala Dunia. 5 negara peserta yang menjalani latihan di Bali ini adalah Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Kanada, dan Polandia. 4 negara diantaranya menjalani latihan di pusat pelatihan Bali United, sedangkan 1 peserta lainnya yaitu Polandia menjalani latihan di salah satu lapangan di Bali. Pelatih Bali United Stefano Kugrateko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik terkait adanya 4 peserta Piala Dunia U17 yang menggelar sesi latihan di pusat pelatihan klub Serdadu Tridatu itu. Kita tidak ada masalah. Di sana kita punya 3 lapangan. Meskipun sekarang ada 4 timnas plus tim kita 5 tim yang latihan. Kita bisa bikin yang schedule sesuai kebutuhan. Ada yang latihan pagi, ada yang latihan sore. Terus saya pikir tidak ada masalah. Jadi saya pikir sangat positif buat Bali. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United. Nantinya keempat peserta Piala Dunia U17 ini akan secara bergilir menggelar sesi latihan di pusat pelatihan Bali United hingga dilangsungkannya Piala Dunia U17 yang dimulai 10 November hingga 2 Desember. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Apresiasi dan sambutan diberikan pengurus para layang Indonesia kepada para atlet yang mencatat prestasi membanggakan pada ajang 12 FAI World Paragliding Accuracy Championship. Kelima atlet Indonesia mampu tampil maksimal dan membawa pulang medali emas di nomor beregu. Apresiasi dan sambutan diberikan pengurus para layang Indonesia kepada para atlet yang mencatat prestasi membanggakan pada ajang 12 FAI World Paragliding Accuracy Championship. Skuad tim beregu Indonesia yang terdiri dari Rika Wijayanti, Purnomo Alamsyah, Aris Apriansyah, dan Rizky Maulana mampu tampil maksimal dan membawa pulang medali emas. Menurut Wakil Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsma Agung Priyanto, ini merupakan prestasi membanggakan bagi para layang Indonesia. Ini satu
hal yang sangat membanggakan ya, bahkan buat kita semua. Lagu Indonesia Raya dan Merah Putih bisa berkibar di event internasional, terutama terkait dengan masalah kegiatan olahraga dirgantara, yaitu salah satunya adalah para layang. Sebenarnya bukannya pertama kali, event ini dilaksanakan 2 tahunan. 2 tahunan dan kita pernah menjadi tuan rumah di 2015. Dan kita juga juara di sini. Ya, hanya karena memang gaungnya kurang dan sekarang mari kita untuk publikasinya akan jauh lebih dahsyat lagi supaya ke depan atlet-atlet para layang yang mungkin sekarang masih posisinya ada di luaran sana yang tidak berkompetisi baik tetapi kurang, ya itu bisa muncul nantinya. 3. Salam dirgantara. Sementara itu, atlet para layang Indonesia Aris Apriansyah menyebut kondisi cuaca dingin menjadi tantangan terberat di ajang itu. Di sana pengalaman saya, di sana cuaca lagi dingin hari pertama, tapi rekan-rekan di sana bisa menyesuaikan secepatnya, akhirnya bisa kita terbiasa dengan di sana. Di sana cuaca dan tempat di sana itu tricky ini menantang bagi kita. Tapi dengan kita di sana banyak latihan, alhamdulillah teman-teman bisa mengatasinya. Dalam ajang 12 FAI World Paragliding Accuracy Championship pada 28 Oktober lalu di Sopot, Bulgaria, tim para layang Indonesia meraih medali emas di nomor beregu usai mengalahkan Republik Ceko dan Korea Selatan. Selain itu, di nomor perorangan Indonesia mendapat perunggu berkat Aris Apriansyah. Prestasi ini diharapkan bisa menjadi pendorong bagi tim para layang Indonesia pada event berikutnya. Pemirsa, turnamen bola voli di Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu malam berakhir ricuh. Penonton merusak fasilitas lapangan hingga panitia merugi belasan juta rupiah dan juga seorang juru parkir terluka akibat dikeroyok. 3.000 penonton turnamen bola voli yang kecewa ini merusak fasilitas lapangan bola voli di Desa Wedoro, Kecamatan Glagah, Lamongan, Jawa Timur. Kericuan terjadi menjelang pertandingan final yang mempertemukan dua tim asal Gresik. Penonton marah lantaran salah satu tim tak kunjung masuk ke lapangan sehingga pertandingan tidak dimulai. Selain net dan papan skor, penonton juga merusak tribun dan meja kursi panitia. Karena gini Pak, pada waktu itu penonton sudah penuh dan ada salah satu tim peserta dari Lewayu tidak mau masuk ke lapangan. Jadi itu akhirnya pada waktu itu penonton yang di dalam akhirnya seperti nggak sabaran karena terjadi peristiwa seperti itu. Ada korban? Kalau untuk korban yang di dalam nggak ada korban, tapi kalau korban di luar itu anak parkir yang kena sasaran. Akibat kericuan ini, kerugian yang ditimbulkan mencapai belasan juta rupiah. Selain itu, seorang juru parkir juga terluka akibat dikeroyok. Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan kini masih meminta keterangan dan tim peserta dan juga panitia turnamen untuk mengetahui secara pasti penyebab kericuhan. Polisi bekuk 3 pelaku begal di Lampung Tengah, Lampung. Selain 2 pria, petugas juga menangkap seorang wanita yang diduga menjadi penada. Aksi pembegalan seorang pelajar oleh 2 orang pria di Lingkar Barat Kampung Adijaya, Lampung Tengah terekam kamera pengawas. Kelompok begal ini terbilang licin, bahkan para pelaku kerap menyamar menjadi tukang ikan keliling usai menjalankan aksinya. Berbekal informasi dari warga, tim TK 308 Polsek Terbanggi Besar berusaha menyergap pelaku yang bernama Andri. Andri kemudian berhasil ditangkap petugas di sebuah rumah kos yang berada di kawasan Bandar Jaya Barat. Tak lama berselang, polisi juga memburu Oki, pelaku kedua, dan Wahyuni selaku penada. Apa itu dapat begal? Paham?
Makanya kamu ikut, silakan kamu dampingi. Jadikan saya mau pulang. Iya, kalau dia takut, jangan kami pakai ini. Ya sih. Saat penggerebekan, petugas juga menemukan alat isap sabu atau bong. Modus daripada pelaku ini menyasar kepada korbannya anak-anak, rata-rata anak-anak. Demikian 2 TKP ini anak-anak semua, mepet, kemudian handphonenya diambil dan motornya diambil. Akibat aksinya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata klaim melakukan pembakaran terhadap 1 unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata, Distrik Aifa Timur Tengah. KKB juga mengklaim menyerang pos TNI dan juga menembak 1 personil TNI. 30 menit setelah kejadian. Pasca pembakaran 1 unit alat berat di Kampung Ayata, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, situasi Kamtibmas di wilayah itu kembali kondusif. Kelompok kriminal bersenjata mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. KKB pimpinan Arnoldus Kocu juga mengklaim menyerang pos TNI yang tak jauh dari lokasi pembangunan puskesmas dan menembak 1 personel TNI. Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahim Monang Silitonga kepada wartawan mengatakan pernyataan KKB tersebut murni adalah hoaks dan propaganda. Ya, dugaan ada orang-orang yang tidak senanglah dengan proyek itu dilakukan. Mungkin ada juga orang yang kalah dalam pemilihan kepala kampung kemarin itu, jadi dia membuat aksi. Mungkin saja itu. Tapi nanti saya belum bisa pastikan kalau nanti hasil penyelidikan di lapangan sudah jelas. Nanti saya akan informasikan kepada rekan-rekan. Kapolda telah mengirim pasukan tambahan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Maibrat dan mengejar para pelaku pembakaran. Situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Maibrat hingga saat ini kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal seperti biasa. Warga tidak terpengaruh dengan adanya gangguan keamanan yang baru saja terjadi. Dari Kabupaten Maibrat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Yasmin, belakangan ini cuaca sangat panas ya. Sangat terasa panas, apalagi ketika jam menunjukkan pukul 11, 12 sampai jam 1 siang. Nah, ini kalau kata Yasmin, haredang katanya. Haredang. Nah, melepas dahaga saat cuaca panas dengan menikmati sajian es melon tentu menjadi pilihan yang menyegarkan. Iya, betul sekali. Namun, sajian es melon Hawaii dengan porsi raksasa di Sleman, Yogyakarta yang satu ini cukup unik pemirsa dan juga pastinya menggugah selera. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Arlania. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri pemirsa. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini dia kedai susu dan roti bakar Om Bob yang berlokasi di Maguwo Harjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ada menu unik di sini, yakni es melon Hawaii yang disajikan dalam buah melon utuh. Disajikan dalam buah melon yang bagian tengahnya dilubangi dan diambil dagingnya. Lalu diisi sirup melon, potongan buah melon, es batu, susu, dan jelly. Rasanya menyegarkan tenggorokan, apalagi di musim kemarau saat ini. Nah, ada juga loh makanan unik yaitu beef burger, di mana potongan burger dimasak langsung di atas hot plate, kemudian dicampur dengan saus pilihan dan potongan kentang. Nah, kalau yang satu ini beef black pepper. Wah, sensasi melihat saus yang disiram di atas hot plate berisi daging, telur, dan nasi membuat lidah bergoyang. Mencari keunikan gitu. Terus bukan cuma melon Hawaii aja, kita juga punya series melon yang lain seperti roti selai melon,
terus juga kita ada susu melon, terus ada melon frizzy. Melon frizzy itu kita perpaduan antara buah melon dicampur dengan soda yang otomatis cocok banget nih. Jadi penuangannya itu kita langsung di depan customer, jadi si sausnya itu meletup-meletup gitu Mas. Jadi lebih mungkin bisa untuk konten customer juga, itu sangat cocok sekali. Pertama kali saya minum es melon HW langsung dari buah melonnya. Kemudian juga terdapat campuran susu fermentasi, jelly, dan buah melonnya juga sangat banyak, jadi sangat segar sekali. Tersedia juga kuliner tradisional berupa sate klopo, yakni sate ayam yang dibumbui dengan parutan kelapa dan serundeng, disajikan dengan nasi tumpeng. Kedai susu dan roti Om Bob ini buka setiap hari dari pukul 3 sore hingga pukul 11 malam. Harga makanan dan minuman pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp60.000. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.